Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasya dan Sita Nadilah dari Prodi PGSD kelas sore D ingin menjelaskan tentang sumber daya di sekolah dasar. Langsung aja ya. Potret umum sumber daya di sekolah dasar. Sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang poin A, sumber daya bukan manusia, yang meliputi program sekolah, kurikulum, dan lain-lain. Yang B, sumber daya manusia, yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Yang poin C, sumber daya fisik, yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah. Yang poin D, sumber daya keuangan, yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah, baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Jenis-jenis sumber daya yang berperan dalam pendidikan sekolah dasar. Yang ke-1, manajemen program sekolah. Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik di sekolah jika didukung oleh adanya program, baik di tingkat kelas, sekolah maupun tingkat gugus. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan harus dikelola dengan baik yang tersusun dalam sebuah program sekolah. Proses penyusunan program ini merupakan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mesti diarahkan supaya pembelajaran berjalan dengan baik, dengan mengacu pada pencapaian tujuan belajar siswa. Manajemen kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami siswa. Tahapan dalam manajemen kurikulum di sekolah adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Sebenarnya di sekolah, manajemen kurikulum adalah kegiatan mengoperasionalkan visi, misi, tujuan, dan target sekolah dengan mengacu pada kurikulum nasional dan lokal yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, yang dijabarkan dalam program tahunan dan program semesteran berdasarkan kalender pendidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan siswa, yang dimulai dari kegiatan penerimaan sampai dengan kelulusan dan pelepasan siswa. Oleh karena itu, manajemen kesiswaan menjadi penting untuk dipahami dan dikuasai oleh kepala sekolah, karena manajemen kesiswaan bukan hanya merupakan kegiatan yang dirancang sekolah yang dimulai dari kegiatan penerimaan siswa baru, penempatan siswa, dan pembinaan, tetapi juga agar potensi rohaniyah dan jasmaniyah yang dimiliki siswa tersebut dapat berkembang secara optimal, sehingga pada saat siswa tersebut lulus atau keluar dari sekolah, siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan. Yang poin keempat, manajemen personil sekolah. Manajemen personil sekolah adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan personil yang ada di sekolah dan masyarakat untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Cara yang dapat ditempuh dalam manajemen personil di sekolah adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan yang terarah dan terus-menerus agar personil yang ada dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Pembinaan dan pemberdayaan personil mencakup pemberdayaan personil dan staf lainnya. Pemberdayaan personil dan staf yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat sebenarnya adalah pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka untuk membantu sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan personil dan staf yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut. Mencatat dan mendaftarkan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Mengupayakan agar tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh staf sekolah. Bila ada tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh staf yang ada di sekolah,
maka dapat mencarikan tenaga yang ada di masyarakat setempat, memahamkan minat dan kemampuan personil yang ada, merumuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mendiskusikan tugas dan tanggung jawab, melakukan pembagian tugas bersama, melakukan supervisi secara berkala, memberikan tugas tambahan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sesuai kemampuan masing-masing. Yang C yaitu profil dan peranan sarana dan prasarana dalam pendidikan sekolah dasar. Sarana adalah alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti alat peraga, alat pembelajaran, dan media lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran, seperti gedung dan benda lainnya yang tidak dipindahkan. Sumber daya sarana dan prasarana sekolah mencakup lahan tanah, gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor, dan sarana pembelajaran lainnya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh sekolah sebelum menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu merencanakan kebutuhan alat pelajaran seperti buku, alat praktik, bahan praktik, dan alat laboratorium, alat peraga, dan media pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memperhatikan jumlah siswa yang ada. Jadi jumlah siswa yang ada dalam suatu sekolah dapat berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di dalam sekolah tersebut. Yang kedua yaitu mendiskusikan jenis alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran yang harus dibeli dan dikembangkan atau dibuat sendiri. Selanjutnya yaitu mengadakan sesuatunya didasarkan pada prioritas yang penting yang didahulukan. Selanjutnya yaitu mencatat fasilitas perpustakaan dengan cermat dan tertib, dan menentukan penanggung jawab laboratorium dan perpustakaan. Yang D yaitu sumber daya dana sekolah atau keuangan yang ada dalam sekolah. Adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah. Sumber-sumber dana atau pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam keuangan sekolah. Yang pertama ada pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Yang kedua ada orang tua murid. Yang ketiga ada masyarakat. Dan yang keempat ada kepala sekolah yang sudah menentukan biaya-biaya dalam sekolah sebelumnya. Pembiayaan pendidikan telah tercantum dalam pasal 62 tentang peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Biaya-biaya pendidikan tersebut terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Di dalam biaya investasi terdiri dari biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa biaya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada biaya personal, yang terdiri dari biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dalam rangka mengelola keuangan sekolah, pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah harus menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, memilih bendahara, pemegang buku, dan pengawas yang bertanggung jawab. Yang kedua, menentukan mekanisme pengeluaran keuangan sekolah. Misalnya, sebelum mengeluarkan uang harus mendapat persetujuan pengawas dan kepala sekolah. Yang ketiga, menggunakan keuangan sekolah sesuai dengan RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Dan yang terakhir, yaitu mencatat secara tertib dan cermat keuangan sekolah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.